Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Syifa di sini. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Dan ini adalah pertemuan keempat kita. Walaupun masih tetap lewat online ya, tapi harus tetap semangat. Dan tonton video ini sampai habis. Lalu, jangan lupa dicatat karena minggu depan kita bisa mereviewnya bersama-sama. Dan kalian juga bisa tahu mana materi yang belum kalian pahami. Jadi, dicatat ya dari materi yang lalu hingga materi yang sekarang. Mari simak materinya bersama-sama. Operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Jadi setelah kemarin kita mempelajari operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, sekarang kita akan mempelajari operasi hitung campuran. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, pengertian operasi hitung campuran bilangan bulat, lalu aturan operasi hitung campuran, dan sifat-sifat dalam operasi hitung campuran. Apa sih yang dimaksud dengan operasi hitung campuran bilangan bulat? Jadi, operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang memuat sekurang-kurangnya dua tanda operasi hitung yang berbeda. Jadi, minimal ada dua tanda dalam satu soal. Nah, di sini contohnya ya. Negatif 15 ditambah negatif 18 dibagi 2 dikurang 24. Jadi di sini ada tanda operasi hitung, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Jadi ada 3 tanda dalam satu soal, tanda operasi hitung ya. Yang kedua, 4 ditambah 32 ditambah negatif 7 dikali 5 dikurang negatif 9 dikali negatif 16 dikurang 25. Jadi ada tanda penjumlahan, tanda operasi hitung penjumlahan, ada perkalian, lalu ada pengurangan. Jadi itulah yang disebut operasi hitung campuran. Aturan operasi hitung campuran. Nah, jadi kalau perhitungan campuran itu ada aturannya. Dalam operasi hitung campuran menggunakan aturan atau urutan pengerjaan sebagai berikut. Yang pertama, jika ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam satu soal, maka operasi perkalian dan pembagian harus dihitung terlebih dahulu dan mulai dari sebelah kiri atau yang paling depan. Setelah itu, kalau sudah selesai baru diikuti oleh operasi penjumlahan dan pengurangan dan dihitungnya juga dari sebelah kiri atau yang paling depan. Dan yang kedua, jika ada dalam kurung atau ada tanda kurung, itu operasinya harus dikerjakan terlebih dahulu. Walaupun ada perkalian dan pembagian, kalau ada operasi hitung yang di dalam kurung, itu harus didahulukan. Paham ya? Nah, sekarang coba ya kita isi. Contoh yang pertama, 18 dibagi 6 ditambah 7 dikali 3. Ada berapa tanda operasi hitung ya? 1, 2, 3. Ada pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Berarti yang harus kita dahulukan itu tanda yang mana ya? Pembagian dan perkalian. Lalu yang harus dikerjakan
Pembagian dulu apa perkalian dulu? Lihat yang paling kiri atau yang paling depan. Paling kiri yang mana? Ini ya. Nah, berarti kita kerjakan dulu 18 dibagi 6. Berapa? 3 ditambah 7 kali 3 21. 3 tambah 21 jadi hasilnya 24. Itu paham ya? Lalu yang kedua, negatif 2 ditambah 3 dikali 7 kurang 4. Nah, ada berapa tanda operasi hitung ya? 1, 2, 3. Penjumlahan negatif 2 ditambah 3. Berarti penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Yang mana yang harus didahulukan? Perkalian. Nah, berarti 3 dikali 7 berapa? 21. Berarti negatif 2, kita tulis lagi, negatif 2 ditambah 21 dikurang 4. Negatif 2 ditambah 21 berapa? Negatif 2 ditambah 21 19 dikurang 4 berapa? 15. Ya, jadi hasilnya adalah 15. Paham ya? Yang nomor terakhir. Nah, yang nomor 3 ini dilihat ternyata ada yang di dalam kurung. Tapi tandanya penjumlahan, bukan perkalian atau pembagian. Jadi walaupun dia penjumlahan, kalau dia ada tanda kurungnya, berarti itu yang harus didahulukan. Berarti sekarang kita kerjakan dulu yang di tanda kurung. Jadi 12 ditambah 8 dibagi 2 dikurang 5 dikali 12. Berarti kerjain dulu yang ini ya. 12 ditambah 8 20. Tulis lagi, dibagi 2 dikurang 5 dikali 12. Nah, sekarang ada pembagian, pengurangan, dan perkalian. Berarti kita kerjakan yang pembagian dan perkalian. Jadi berapa? 20 dibagi 2. Kita kerjakan dari yang paling kiri dulu ya. 10 dikurang 5 kali 12. Berapa? 60. Berarti hasilnya 10 dikurang 60 negatif 50. Gitu ya. Nah, selanjutnya sifat-sifat dalam operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran itu berlaku sifat distributif, perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Jadi kemarin sudah dibahas ya, di sifat-sifat perkalian ada sifat distributif juga. Nah, ini termasuk juga ke dalam sifat-sifat operasi hitung campuran. Kenapa? Karena ada 2 tanda operasi hitung di dalamnya. Jadi
sifat distributif itu termasuk ke dalam sifat-sifat operasi hitung campuran. Ya, di sini ya ada contohnya. Jadi A dikali dalam kurung B tambah C itu akan menjadi A dikali B dan ditambah A dikali C. A dikali B dikurang A dikali C. Nah, untuk mempermudah, ibu biasanya menyebutnya dengan perkalian pelangi. Ya, jadi di sini ibu ubah ke dalam angka ya. Misal 2 dikali 5 tambah 6. Nah, berarti kita mau ubah bentuknya seperti ini ya. Mau ubah bentuknya seperti itu. Berarti 2-nya kita kalikan pelangi ke dalam sini ya. Berarti 2 kita kalikan ke 5 dan juga dikalikan ke 6. Berarti hasilnya 2 dikali 5 dijumlah ditambah 2 dikali 6. Nah, berarti berapa? 10 ditambah 12. Hasilnya 22. Gitu ya. Yang pengurangan pun juga sama. Misal 3 dikali 4 dikurang 2. Berapa ya? Berarti kita kali pelangi juga. 3 kita kalikan ke 4 dan 3 kita kalikan ke 2. 3 dikali 4 lalu 3 kita kalikan ke 2 ini berarti dikurang 3 dikali 2. Berarti hasilnya 4 kali 3 12 dikurang 3 kali 2 6. Berarti hasilnya 6. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana kalau operasi perhitungan campuran diterapkan ke permasalahan sehari-hari? Di sini ada contoh soal. Dalam turnamen futsal yang diikuti oleh tim, salah satunya adalah tim Samba. Tim tersebut dari 17 pertandingan yang dimainkan memperoleh 9 kemenangan, 3 seri, dan yang lainnya mengalami kekalahan. Nah, kalahnya itu berarti berapa kali ya? Mainnya 17 kali. Sudah menang 9, sudah menang 3, lalu kalahnya berapa ya? 9 tambah 3 12. Berarti 12 tambah berapa? Hasilnya 17 tambah 5. Berarti dia kalahnya 5. Nih, di sini sudah diketahui ya. Dari 17 pertandingan diperoleh 9 kali menang, 3 kali seri, 5 kali kalah. Dari sini ya. Lalu lanjutkan bacanya. Dalam turnamen tersebut menggunakan aturan berikut. Tim yang menang memperoleh nilai 3. Jadi yang menang itu dapat nilai 3. Seri mendapat nilai 1.
Dan yang kalah nilainya dikurangi 2. Berarti berapa kalau dikurangi? Minus 2 ya. Tentukan nilai yang diperoleh tim Samba. Jadi total semua nilai yang diperoleh tim Samba berapa? Nah, berarti tinggal kita lihat ya. Dia 1 kali main saat menang itu nilainya 3. Tim Samba menangnya 9. Berarti totalnya berapa? 9 dikali 3. 9 dikali 3. Ditambah sekarang seri. Seri itu poinnya 1, nilainya 1. Tim Samba berapa kali seri? 3. 1 kali seri dia nilainya 1. Berarti berapa total nilainya? 1 dikali 3 dikali 1. Lalu yang kalahnya, yang kalah tim Samba berapa kali? 5. Lalu poinnya berapa kalau kalah? Negatif 2. Berarti 5 dikali negatif 2. Nah, berarti 9 dikali 3, 27. 3 kali 1, 3. 5 kali negatif 2. Ayo, positif dikali negatif. Negatif. Berarti 5 kali negatif 2. Negatif 10. Berarti 27 ditambah 3. 30 dikurang 10. Hasilnya 20. Jadi tim Samba mendapatkan nilai total semuanya adalah 20. Gitu, paham ya? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir. Link absen dan tugas Ibu taruh di deskripsi box ya. Dan terima kasih yang sudah mengerjakan tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga. Bagi yang belum mengumpulkan, silahkan dikumpulkan ya. Masih Ibu tunggu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.